Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Juliana Nawar. Pada saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi pertemuan kedua, yaitu objek biaya dan cara-cara klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya. Pengertian biaya. Biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga pokok, karena dalam kegiatan operasi suatu perusahaan, untuk menghasilkan produk harus mengeluarkan biaya, baik berupa barang maupun jasa. Pengertian biaya menurut para ahli. Yang pertama, Firdaus Ahmad Dinia dan Wasilah Abdullah. Menurut mereka, biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Yang kedua, menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah nilai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang telah terjadi dan berguna untuk masa yang akan datang, guna untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba. Objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan suatu item atau aktivitas dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Objek biaya merupakan tempat adanya biaya atau aktivitas biaya diukur. Tujuannya ialah untuk menelusuri serta memilih seberapa objektif biaya tersebut diandalkan maupun dihasilkan, seperti produk, produksi, departemen, divisi, dan lain-lainnya merupakan beberapa aktivitas yang bisa dijadikan sebagai objek biaya. Contoh, suatu mobil merupakan objek biaya apabila kita ingin memilih biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Misalnya, pembinaan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, perancangan produk, dan pemeriksaan produk. Yang kedua, beberapa tingkatan kemampuan penelurusan biaya ke objek biaya. Yang pertama, keterlacakan atau traceability. Keterlacakan merupakan kemampuan untuk membebankan biaya pada sebuah objek biaya yang layak secara ekonomis melalui sebuah hubungan sebab akibat. Biaya bahan langsung merupakan biaya yang bisa dengan mudah serta akurat dilacak ke objek biaya. Contoh seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak bisa dengan mudah serta akurat dilacak ke objek biaya. Contoh seperti biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kedua, penelusuran atau tracing merupakan pembebanan biaya ke objek biaya dengan memakai ukuran yang bisa diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya bisa terjadi dengan cara sebagai berikut. A. Penelusuran langsung, yaitu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus serta secara fisik berkaitan dengan sebuah objek biaya, biasanya dilakukan melalui pengamatan secara fisik. Contoh, pemakaian roda, suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam menentukan produksi mobil. B. Penelusuran tidak langsung, yaitu pemakaian penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah faktor penyebab teramati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Walaupun tidak seakurat penelusuran langsung, namun apabila hubungan sebab akibatnya baik, maka tingkat keakuratan yang tinggi bisa diharapkan. Penggerak sumber daya mengukur permintaan daya ke kegiatan dan dipakai untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contoh, untuk membebankan biaya sumber daya listrik yang dikonsumsi oleh kegiatan pemeliharaan peralatan dipakai penggerak sumber daya, yakni jam mesin. Ketiga, cara-cara klasifikasi biaya atau penggolongan biaya.
Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya, penggolongan biaya ini sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut digunakan. Karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose, artinya berbeda biaya, berbeda tujuan. Pengertian penggolongan biaya dalam arti sempit menurut Bastian, Bustami, dan Nurlela adalah klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Menurut Bastian, Bustami, dan Nurlela, biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. B. Biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi ini disebut dengan biaya komersial atau biaya operasi. Biaya komersial atau operasi ini juga digolongkan sebagai biaya periode, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi elemen 1. Beban pemasaran, yaitu beban pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan konsumen, contoh beban iklan. Kedua, beban administrasi, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, contoh gaji administrasi kantor. Ketiga, beban keuangan, yaitu biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan, contoh beban bunga. Yang tadi, menurut Bastian, Bustami, dan Nurlela, biaya dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu biaya dalam hubungan dengan produk. Yang kedua ini adalah biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja yang dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung departemen, biaya tetap, dan biaya sembi. Yang ketiga, biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Biaya ini dapat dikelompokkan ke dalam biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contoh, gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan merupakan biaya langsung bagi departemen. Yang kedua, biaya tidak langsung departemen yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contoh, biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang manfaatnya digunakan secara bersama oleh masing-masing departemen. Oleh karena itu, biaya tersebut merupakan biaya yang tidak langsung departemen. Yang keempat, biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Dapat dikelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Dan yang kelima, biaya dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan dibagi menjadi 5, yaitu biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya tersamar, biaya nyata, dan biaya yang dapat dilacak. Biaya tidak relevan dibagi menjadi biaya masa lalu dan biaya terbenam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.